nama saya Hendra. Yang ingin saya tanyakan, apa pandangan Bante mengenai kehidupan setelah kematian? Terima kasih. Sebetulnya di dalam Dhamma, Sang Buddha juga pernah mendapatkan pertanyaan yang semacam ini ya. Jadi kalau dahulu Sang Buddha malah menyampaikan, ditanya dengan surga dan neraka. Ya, karena memang kadang-kadang kehidupan setelah kematian ini kan orang kemudian dikonsepkan dengan alam bahagia dan alam menderita, surga dan neraka. Kemudian jawab Sang Buddha hanya sederhana saja dengan mengatakan, kalau kamu banyak berbuat baik dalam kehidupan ini, maka di kehidupan ini engkau akan bahagia. Jika setelah kehidupan ini ada alam bahagia, maka engkau punya potensi terlahir di alam bahagia. Jika setelah kehidupan ini ada alam menderita, karena perbuatan baikmu itu, engkau potensi terlahir di alam menderita menjadi kecil atau malah tidak ada. Sebaliknya, kalau engkau berbuat kejahatan, maka apabila setelah kehidupan ini terlahir atau setelah kehidupan ini ada surga, maka engkau hilang kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Sedangkan kalau engkau banyak berbuat buruk dan setelah kehidupan ini ada alam menderita, maka engkau punya kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Artinya apa? Kehidupan setelah kematian memang tidak gampang dibicarakan, karena kalau apalagi kalau di dalam Dhamma ini semua kan butuh pembuktian. Kalau Anda pernah membaca cerita-cerita kehidupan yang lampau dan lain sebagainya, yang paling fenomenal itu kan yang diceritakan oleh Bhante Moggallana. Bhante Moggallana itu bisa menceritakan kehidupan lampau seseorang 550 kehidupan. Kenapa beliau bisa menceritakan 550? Karena memang beliau melihat kehidupannya itu. Ya, jadi orang itu, oh ini dulu lahirnya sebagai ini, dan yang lampau itu sebagai ini, yang sampai 550 kehidupan di belakangnya itu masih ketahuan. Ya, jadi sekarang saya lahir jadi Bhikkhu Utamo, mungkin kehidupan sebelumnya itu bukan. Nah, itu beliau bisa tahu. Kehidupan yang sebelumnya lagi juga bukan, itu bisa tahu sampai 550. Nah, kemudian Sang Buddha menceritakan riwayat beliau itu 550 kehidupan. Kenapa? Karena itu yang mampu dilihat oleh Bhante Moggallana. Sehingga Sang Buddha setelah cerita kehidupan beliau yang dulu, lalu beliau menyimpulkan, dulu si A adalah sebagai ini, si B sebagai itu, si C sebagai itu. Buktinya siapa? Ya Bhante Moggallana itu, karena bisa menyaksikan. Nah, itu cerita kehidupan lampau, artinya bisa dibuktikan kalau ada yang punya kemampuan untuk itu. Tetapi kalau sekarang diceritakan, oh dulu saya lahir sebagai ini, oh nanti kita akan lahir itu semua hanya katanya. Jadi belum tentu terbukti kebenarannya. Sehingga Sang Buddha memberikan jawaban seperti yang tadi disampaikan. Kalau kamu berbuat baik, hidupmu di dunia saja sudah bahagia. Nanti lahir, kalau memang ada kehidupan lain setelah kehidupan ini, ya kamu punya kesempatan untuk itu. Itu sesederhana itu. Artinya, untuk apa kita harus berpikir tentang yang akan datang, kalau hidup sekarang pun kita belum bisa memaksimalkan dengan mengisi pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan cara berpikir yang baik. Nah, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Ya baik, makasih Bante atas. Tapi kalau kurang puas boleh nanti tanya lagi ya. Ya semoga Hendra puas ya, tapi kalau enggak puas bilang Bante bisa nanti ditanya ulang sampai puas. Baik, berikutnya tadi Sunawati ya. Selamat malam Bante, saya Sunawati. Karena mungkin yang lihat bisa dari Bali atau dari Jakarta. Tadi pagi saya share ke teman-teman soalnya. Yang ingin saya tanyakan Bante, kita lahir begitu banyak, apalagi seperti Bante katakan kan, Bante Monggalana bisa 550 kehidupan. Kita mungkin tidak ambil contoh sebanyak itu ya. Kita berkelana di kehidupan baik sebagai manusia atau alam yang berbeda, karena kita tidak bisa ingat pelajaran-pelajaran yang kita temui dan pernah kita jalani itu kok tidak bisa terkoneksi dengan kehidupan, anggaplah kehidupan saat ini gitu loh Bante. Dan kita harus lebih menderita dengan situasi yang berbeda, pengalaman berbeda, keluarga yang berbeda, untuk mengulang dari nol lagi itu. Sampai saat kita bisa ketemu karma yang cukup baik untuk mengenal Dhamma lagi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan selanjutnya agar proses pembelajaran kita yang sudah begitu banyak itu bisa membantu kita untuk lebih cepat maju, tidak dari flashback lagi. Makasih Bante. Baik, terima kasih juga kepada Sunawati yang sudah share acara kita kesempatan ini, karena dengan acara online, kalau kita menyambung hati yang disampaikan oleh Romo Afan di awal sekali, dengan kegiatan online ini, maka bisa diikuti oleh banyak orang, banyak pihak, pada saat yang sama. Berarti kalau acara ini mungkin bisa diikuti bukan hanya di Indonesia saja, mungkin bisa sampai ke luar negeri, dan masih bisa diikuti lagi, dilihat lagi dokumentasinya, setelah acara ini berlangsung. Mungkin sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun masih tetap ada. Nah inilah manfaatnya acara online yang semacam ini. Ini yang menjadi juga salah satu pemikiran kenapa saya juga hanya mengisi kegiatan online, tidak hanya kegiatan offline. Karena offline itu kalau saya datang ke Samarinda, ya sudah, yang tempat lain menjadi tidak mendapat manfaat. Tapi kalau dengan online gini, semua orang mendapatkan manfaat, dan Samarinda yang mendapatkan jasa besar karena yang inisiasi, yang mempunyai ide untuk kegiatan ini. Ya, karena itu saya terima kasih sekali anumodana kepada Saudari Sunawati atas kebajikan yang dilakukan. Nah, sekarang tentang pertanyaan yang disampaikan, kita ini lahir berkali-kali kok, kita ya terus ya. Dulu di kehidupan yang lampau ini kita ini sudah pernah sekolah sampai SMA, kenapa ya kita TK lagi? Kehidupan yang sebelumnya lagi kita ya sudah sekolah sampai SMP, kok TK lagi sekarang? Jadi mana nih tidak nyantol-nyantol ini? Sebetulnya Anda merasa tidak nyantol-nyantol atau tidak ada yang nyangkut, tapi sebetulnya tetap ada. Inilah yang membedakan. Kemudian ada orang jenius dan orang yang kurang jenius. Ada orang mengatakan, oh dia matematikanya pintar sekali ya. Itu kalau kemarin yang di Indonesia yang beberapa tahun yang lalu itu, anak seumuran dia itu masih SMP, dia sudah kuliah di Gajah Mada, jurusan matematika. Wah, matematika pada beberapa orang puyeng untuk kena matematika, tapi bisa. Kenapa begitu? Karena dia, kalau dilihat dari pandangan Dharma ya, dia itu di kehidupan yang sebelumnya dia sudah belajar matematika dan dia sudah ingat, sehingga dia tidak perlu terlalu banyak belajar lagi di kehidupan ini. Yang lain masih mulai dari
dari 1 tambah 1 sama dengan sekian, dia sudah bisa. Bahkan ada satu cucu dari orang yang saya kenal, ketika dia lihat pesawat, cucu ini belum sekolah, dia lihat pesawat, dia langsung bisa menggunakan bahasa-bahasa teknis, bahwa pesawat itu bahan bakarnya aftur, kemudian caranya begini, caranya begitu, penerbangan pesawat itu seperti itu, padahal anak ini belum sekolah. Loh, kok dari mana ilmu itu? Sebetulnya di dalam pandangan Dhamma itu ilmu yang dibawa dari kehidupan sebelumnya, dia ingat. Karena itu setiap orang cenderung punya kelebihan masing-masing. Ya, kelebihan itu sebetulnya adalah bawaan dari kehidupan sebelumnya. Ada yang pintar matematika, tapi mungkin lemah di bidang lain. Ada yang pintar bahasa, tapi ada lemah di bidang yang lain. Pintar melukis, ya, pintar musik, pintar segala macam, bengkel dan lain sebagainya, pintar memasak dan lain sebagainya. Kadang-kadang dari kecil sudah pintar memasak, wah lebih pintar daripada kakak-kakaknya misalnya. Itu sebetulnya adalah bawaan kehidupan sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita mengatakan kok lupa semua, ya enggak, sebetulnya kita ingat, cuman kita kadang-kadang menganggap itu bakat itu kan biasa. Bukan, itu bakat itu adalah bawaan dari kehidupan sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah apa ya sekarang kalau mau dilanjutkan? Nah, ada beberapa orang meditasi juga ada yang lebih cepat bisa dibandingkan orang lain. Itu juga bawaan kehidupan sebelumnya. Karena orang tertentu ini belajar sampai bertahun-tahun, aduh nggak bisa-bisa. Tapi si A ini belajar sebentar aja, tahu-tahu bisa. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kemampuan di kehidupan lampau, baik sekolah, keterampilan, kemudian meditasi dan sebagainya, kebawa. Parita juga ada beberapa anak kecil sudah pintar baca parita, padahal mungkin dia belum begitu bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik, tapi parita dia sudah bisa hafal. Itu juga kehidupan yang sebelumnya juga terbawa. Nah, sekarang meditasi pun juga terbawa. Lalu bagaimana ini sekarang kalau kita mau melanjut? Nah, kalau di dalam Dhamma yang disebut melanjut itu adalah kualitas batin. Jadi bukan masalah pendidikan, bukan sekolah, bukan ilmu matematika ataupun menggambar atau bukan, enggak. Tapi kalau di dalam Dhamma ada sistem supaya kita bisa melanjutkan kualitas batin kita. Apa itu? Kalau kita melaksanakan dengan baik pengembangan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, sampai kita di dalam kehidupan ini mencapai tingkat kesucian pertama, ya, yaitu Sotapati Magga, ya, Sotapanna Magga. Kenapa demikian? Seseorang yang mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna Magga ini, dia disebut di dalam Dhamma sebagai Seka Pugala, orang yang mulai belajar. Jadi nanti Sotapanna Magga, Pala, ya, kemudian Anagami dan sebagainya dan seterusnya, itu adalah orang yang mulai belajar sampai nanti menjadi arahata pala, mencapai tingkat kesucian tertinggi, itu baru Aseka Pugala. Orang yang sudah mencapai kesucian, dia sudah tidak perlu sekolah lagi. Aseka Pugala. Nah, jadi kalau tadi ditanya bagaimana ya supaya kita ini tidak ngulang-ngulang belajarnya, ya kita harus berusaha mencapai tingkat kesucian pertama, menjadi Seka.
Seka Pugala. Seka itu Sika itu ya. Jadi kalau kita kan ada Panatipata, Weramani, Sika, Padang, sama Dhyami. Nah ini Sika ini adalah kita belajar, kita menjadi Seka Pugala. Itu kalau mau terus. Ya nanti kemudian Sotapana, Akadagami, Anagami, dan seterusnya. Sampai Arahata. Kalau sekarang kita bagaimana nih, belum mencapai kesucian? Ya kita belum belajar. Kita di kehidupan ini masih umat Buddha, kehidupan yang lampau belum tentu umat Buddha. Kehidupan yang akan datang, ya belum tentu umat Buddha. Tapi begitu Sotapana, maka pasti langkahnya itu jelas. Makanya kalau begitu Sotapana sudah tahu mau berapa kelahiran lagi nih, itu sudah tahu, karena itu jalurnya sudah jelas. Tapi kalau kita mau berapa lama kita lahir kembali sampai mencapai kesucian, wah kalau belum mencapai Sotapana ya belum jelas. Kenal Dhamma saja belum tentu. Nah karena itu kita sekarang hanya bisa punya tekad bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai hari ini, saya bisa terlahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma, supaya nanti saya melanjut untuk kenal Dhamma, supaya saya melanjut lagi untuk praktek Dhamma, supaya saya melanjut untuk mencapai tingkat kesucian tertentu. Jadi sebelum kita mencapai kesucian, seringlah kita bertekad dalam batin, terutama kalau malam menjelang tidur, merenungkan semua kebaikan kita lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, kemudian mengucapkan tekad. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini akan mengkondisikan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dharma. Nah, kalau sudah bisa seperti itu diulang tiap malam, ya semoga kelahiran berikut kita nanti terkondisi mengenal Dhamma dan berlanjut melaksanakan Dhamma untuk mencapai kesucian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, baik, makasih Bante. Selanjutnya, oh ya silakan. Satu pertanyaan dulu ya. Terima kasih waktunya. Nama budaya Bante. Nama saya Padma Bante. Tadi Bante sudah menyampaikan langkah-langkah bagaimana untuk supaya kita tetap sehat dan tidak sakit, Bante. Di dalam Abhidhamma saya pernah membaca bahwa rupa ditentukan oleh 4 hal, Bante, yaitu kama, cita, utu, dan ahara, atau disingkat suka aja. Banyak orang yang ketika sakit, Bante, mereka ada yang berpikiran, oh ini karena karma. Mereka ada yang berbuat baik, berdana dan sebagainya supaya sakitnya sembuh. Tapi ada juga sembuh, ada juga tidak. Yang kedua, cita. Ada yang bilang kalau sakit meditasi aja pikiran menjadi tenang. Bahkan ada, saya pernah baca di YouTube itu ada warga di Jawa Tengah, di Solo kalau nggak salah itu terkena kanker stadium yang berat, dia bisa sembuh karena meditasi, berarti karena pikiran, Bante. Tapi ada juga yang meditasi, ada yang sembuh, ada juga yang tidak. Yang ketiga adalah utu, Bante, atau temperatur. Jadi ada yang sakit, oh berarti kamu cari tempat yang sejuk gitu, jangan panas, cari lingkungan yang enak. Ada yang sembuh, ada juga yang tidak, Bante. Kemudian yang ahara, itu kan apa yang kita konsumsi, Bante. Bahkan ada orang, wah ke Singapura aja dah, ke luar negeri, di sana obat-obatannya bagus misalnya. Tapi ada sembuh, ada juga tidak. Ada juga bilang, ayo jaga makanan dan sebagainya. Menurut pendapat Bante, untuk mensikapi hal ada orang sakit ini, apakah perlu ketika seorang sakit ini 4 hal itu harus dilakukan, Bante? Jadi untuk memenuhi keempat unsur itu, jadi kalau unsur kama, cita, utu, dan ahara itu, Bante. Mohon penjelasan Bante, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, sekarang apakah perlu 4-4-nya? Kan begini ya.
kalau sekarang kita sakit lah, minum obat. Kemudian kita sakitnya sakit kepala lah. Kadang-kadang yang kita juga heran ya, sakit kepala obatnya diminum, masuknya ke perut. Kok dia bisa milih ya, sakitnya di kepala, jadi dia bisa ngobati. Sakit gigi, kok dia ya bisa milih ya, walaupun ditelan yang sama, tapi kok yang sakit giginya ya, yang bisa disembuhkan. Kemudian napasnya sesak, dia yang nelen obat yang sama, yang nelen obat juga, lewat mulut juga, masuk ke perut juga. Kok ya tahu ya, obat ini kok tahu, oh ini untuk napas yang sesak. Kemudian kaki kayaknya sering kram-kram ini, kejang-kejang, kakinya kram, kaku. Minum obat juga untuk di perut yang sama. Tapi kok ya bisa ya, obatnya ini tahu milih, oh ini untuk ngobati kaki, kok nggak salah ya. Yang misalnya obat kepala jadi untuk kaki, obat kaki untuk kepala, kok nggak salah ya. Nah, sekarang ada obat yang bisa ngobati sakit kepala, sakit gigi, sakit napas, sakit kaki dan sebagainya tadi. Kemudian orang itu hanya sakit kepala. Apakah ya perlu dia minum obat yang semujarab itu untuk ngobati seluruhnya? Ibaratnya, apakah perlu kita itu, kalau ngomong bahasa dunia umum non-Buddhis ya, membunuh nyamuk itu harus dengan tembakan senapan, bukan dengan raket saja, raket listrik. Atau kalau perlu membunuh nyamuk itu dengan bom sampai rumahnya hancur, kan tidak perlu. Nah, demikian pula kalau tadi ada tentang kama, cita, utu, dan ahara itu, kalau ada orang sakit, ya tentu kita harus mencoba beberapa tahap. Sebetulnya yang saya sampaikan tadi di dalam Dhamma tentang 5 hal untuk menjaga kesehatan itu, hampir semua masuk kecuali utu, ya, tentang suhu udara. Ya, terlalu panas, terlalu dingin, karena memang manusia atau makhluk itu juga salah satunya tanda makhluk hidup itu kan terpengaruh oleh suhu juga. Jadi terlalu panas ya dia mati, terlalu dingin juga dia tidak nyaman. Nah, tetapi tentang kama, cita, utu, dan ahara itu hampir semua tadi sudah dibahas juga. Artinya apa? Bagus kalau memang problem itu menyeluruh, tetapi tidak ada salahnya juga kita mencoba dulu. Oh, kamu rasanya, kan pertama kalau kita pergi ke dokter sakit, tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu ya kita diperiksa secara fisik dulu. Kemudian apakah mungkin pola makannya ya nggak cocok ya. Kemudian yang lain-lain, akhirnya orang mengatakan, oh stres. Jadi setelah terakhir dia cita yang di bagian terakhir, yaitu oh kamu ini stres. Nah sekarang coba kamu belajar ke tempat tertentu untuk mengatasi stresnya. Jadi pengobatannya itu juga tidak langsung menghilangkan nyamuk dengan bom atom, itu ya tidak. Semua itu disesuaikan dengan keperluan. Kalau kita sakit misalnya, Anda juga tidak sembarangan minum antibiotik. Karena antibiotik itu kan untuk keseluruhan. Tapi diobati dulu, kamu pilek ya. Pilek A, minum obat yang untuk pilek dulu. Wah kok nggak sembuh-sembuh, baru diajar antibiotik. Kalau Anda antibiotik terus, lama-lama ya tubuh Anda kurang bagus. Karena itu kalau tadi ditanya, apakah perlu keseluruhan? Kalau tadi penjagaan kesehatan tadi memang hampir menyeluruh. Tetapi kalau ada penyakit, mungkin perlu bertahap. Tidak harus keseluruhannya dihajar semua. Mungkin semacam itu. Ya. Terima kasih Bante. Ini saya coba bertanya Bante. Ya seperti tadi Bante kan sudah sampaikan bahwa memang kadang sebagai manusia, khususnya kita mungkin sebagai kepala keluarga Bante,
memang kita kan sering berpikir, oh nanti misalnya kalau saya tidak ada, kira-kira istri dan anak saya bagaimana ya, begitu ya Bante ya. Apakah mereka bisa hidup seperti waktu ada kita gitu Bante. Nah tapi kan tadi Bante sudah menjelaskan bahwa itu kan semua nanti akan berlalu dengan adanya waktu begitu ya Bante. Nah tapi kan pada kenyataannya kan walaupun mungkin kita tahu, tapi kan tidak segampang itu ya Bante. Terutama saya juga kadang-kadang sering terpikir gitu Bante. Oh tahu tapi muncul lagi. Nah itu kira-kira bagaimana Bante supaya paling tidak kita bisa mengurangi rasa kekhawatiran itu Bante, karena kalau begitu muncul pikiran itu kan tentu kekhawatiran muncul Bante. Nah itu kan akan mengganggu seperti Bante tadi, mengganggu kesehatan kita itu Bante, bisa kesehatan tubuh dan pikiran kita juga ikut terganggu Bante. Nah kira-kira bagaimana Bante supaya kita paling tidak meminimalkan Bante. Terima kasih Bante. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang banyak sekali dari generasi muda dengan melihat kondisi hari ini, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan masyarakat dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu kemudian timbul ketakutan. Kalau saya meninggal, keluarga saya ini bagaimana? Dan itu menjadi stres tersendiri. Itu yang kadang kalau sampai kelainannya muncul, ini bisa menimbulkan kelainan karena sudah mencekam sekali ketakutannya. Itu sampai tidak berani pergi ke rumah duka, itu juga tidak berani. Jadi dia takut sekali, aduh, ke rumah duka, apalagi yang meninggal itu temannya sendiri yang satu umuran, itu lebih ngeri lagi. Jadi loh, ini temanku sudah meninggal, berarti kan jatahku hidup makin pendek nih, karena generasi saya sudah tidak ada ini. Kemudian juga takut dengan keramaian, ke pesta pun takut. Kemudian kalau dulu sering membaca koran dan sebagainya, itu juga takut membaca koran berita duka itu juga takut. Kemudian nonton berita-berita bencana alam di sini, bencana alam di sana, gunung meletus di situ, banjir di sana, itu juga takut. Kalau sampai mengalami seperti itu, sebetulnya dasarnya adalah karena diri sendiri juga takut mati, takut dengan nanti keluarga saya bagaimana. Nah, apa yang sekarang harus kita lakukan? Di dalam Dhamma ini sama dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang hidup setelah kematian sebetulnya, yaitu kita tidak berpikir tentang setelah mati. Tetapi sekarang apa yang harus saya lakukan saat ini? Bahwa saya saat ini masih hidup, saya harus melakukan yang terbaik. Saya harus membahagiakan keluarga saya secara maksimal. Sehingga ketika saya nanti meninggal, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya tidak lagi kecewa dengan hidup saya. Duh, saya kurang. Harusnya saya minta maaf dulu dengan pasangan hidup saya. Harusnya saya menyekolahkan anak saya dengan lebih baik dulu. Tidak ada. Karena kematian itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tolong ya nanti aku matinya sebulan lagi. Saya mau baik dulu sama keluarga saya dan lain. Tidak bisa. Kalau sekarang saya harus meninggal, sekarang juga akan datang kematian itu. Nah, jadi hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ya, kalau dalam Dhamma kan disebutkan demikian. Sekarang dalam kehidupan yang tidak pasti ini, kita harus mengisi semaksimal mungkin pikiran, ucapan, dan perilaku kita ini yang terbaik. Sehingga keluarga kita pada saat meninggalnya kita itu, dia tetap berbangga bahwa keluarga kita ini sudah melakukan yang terbaik. Nama baik ditinggalkan oleh mendiang, bukan nama buruk. Karena itu, kalau tadi dikatakan kan di awal, bahwa ada 4 hal yang kita bisa capai sebagai seorang umat Buddha, yaitu bahwa kita perlu atau punya kesempatan untuk kemandirian ekonomi, kemudian punya posisi yang baik di masyarakat, dan umur panjang. Ini sebetulnya adalah
bahwa saya harus melakukan yang terbaik dengan ekonomi saya, dengan posisi saya harus memberikan kebahagiaan baik untuk keluarga saya, kemudian juga lingkungan saya, sehingga meninggalnya saya itu adalah memberikan citra yang terbaik. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, ya saya ini kan memang khawatir, takut, bagaimana ya? Isilah hidup saat ini dengan baik. Kalau tadi yang pertanyaan pertama kan menyebutkan bahwa kalau kita ini takut dengan neraka misalnya, lakukan yang terbaik. Karena nanti perbuatan baik ini yang akan mengkondisikan kita hidup di dunia bahagia. Kalau ada neraka, kita tidak punya potensi untuk terlahir di sana. Kalau saya ingin masuk surga gimana? Ya, saya lakukan yang terbaik saat ini. Sehingga kalau ada surga, saya pun punya potensi untuk terlahir di surga. Nah, kalau sekarang saya mati, takut keluarga saya tidak bahagia, ya lakukan sekarang yang terbaik. Ketika saya, sekarang bagaimana ya, kalau saya mati, keluarga saya tidak bahagia, ini urusan apa? Urusan ekonomi, baik, saya berusaha mencari kemandirian ekonomi saya secara maksimal. Saya khawatirnya kalau saya meninggal, keluarga saya ini tidak mandiri. Oke, kalau gitu, saya masih hidup ini, saya berusaha mendorong mereka untuk mandiri. Jadi misalnya pasangan hidup kadang ya diantar untuk pergi kemana, tapi juga kadang coba kamu sendirian, kita ngamati dari jauh. Kemudian anak juga begitu, coba kamu berani sendiri enggak untuk mengerjakan ini, menyelesaikan tugas ini, ataupun menyelesaikan permasalahanmu, bisa enggak sendiri. Nah, jadi ketika kita masih kuat, masih sehat, delegasikanlah wewenang ini kepada keluarga. Sehingga pada saat kita meninggal, wewenang itu sudah berhasil dia kerjakan. Di dalam cerita Dhamma, Sang Buddha pernah mendelegasikan wewenang kepada Bhante Moggallana ketika menghadapi naga Nandopananda. Jadi, pada saat Sang Buddha dengan para rombongan biku ini berjalan, naga Nandopananda ini menghalangi jalannya beliau. Dan diceritakan naga Nandopananda ini besar sekali ya. Gunung Mahameru itu pun bisa dikelilingi oleh tubuhnya sampai 7 kali lilitan. Jadi Anda bisa bayangkan gunung dililit. Mahameru itu gunung besar sekali, dililit. Nah, jadi mengganggu Sang Buddha, menghalangi. Kemudian Sang Buddha menugaskan Bhante Moggallana untuk menyelesaikan halangan ini. Ya, ini Anda bisa baca di dalam Jayamanggala ini. Sang Buddha menunjuk Bhante Moggallana. Dan Bhante Moggallana berhasil menyelesaikan tugasnya sehingga Nandopananda ini menjadi murid Sang Buddha. Artinya apa? Bahwa Sang Buddha mendelegasikan wewenang. Kenapa? Karena hidup ini tidak kekal. Bahkan ketika Sang Buddha akan wafat pun ditanya, ini penggantinya siapa? Penggantinya adalah Dhamma dan Vinaya, sistem. Manajemen by system, bukan manajemen by person. Walaupun Bhante Moggallana hebat, tapi tidak ditunjuk sebagai pengganti. Karena kalau ditunjuk sebagai pengganti berarti manajemen by person. Orang-orang yang menyelesaikan. Padahal kalau orang ini perilakunya baik, dia sukses. Kalau perilakunya kebetulan menjadi tidak baik, maka hal yang diwariskan itu menjadi berubah. Tetapi kalau manajemen by system, Dhamma dan Vinaya ini adalah sistem, maka Sang Buddha wafat sudah ribuan tahun pun Dhamma dan Vinaya ini tetap masih bisa dilestarikan. Tapi kalau manajemen by person, mungkin penggantinya pemimpin-pemimpin itu mungkin kita nggak cocok, kita bisa membentuk grup lain, sangga yang lain dan sebagainya, dan akhirnya agama Buddha menjadi hancur. Nah, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha. Anda di rumah pun perlu manajemen by system,
bukan by person. Toko yang Anda buka, kalau hanya harus Anda yang kerjakan, maka itu manajemen by person. Anda pergi kemana-mana harus telepon toko Anda terus, bahwa yang si A ngambil barang nanti tolong dikasih ini, kemudian kalau si B tolong dikirim barang itu, nanti kalau si C nagih barang, nagih uang, nanti dikirim duit yang di sini dan di situ. Anda tidak akan pernah bahagia karena Anda menjadi budak pekerjaan itu. Tetapi kalau manajemen by system, maka Anda mendelegasikan wewenang. Jadi siapa nanti yang ngurus usaha kalau pas Anda pergi, si A, si B, si C, anak Anda atau apa, nanti bisa. Satu contoh mendelegasikan wewenang adalah ketika Anda berlatih meditasi. Jadi Anda ikut retret, katakanlah mungkin 3 hari, 7 hari dan seterusnya, Anda ikut retret. Di retret itu Anda tidak boleh berhubungan dengan telepon dan lain sebagainya, karena nanti di retret itu Anda hanya memberikan nomor telepon panitia kepada keluarga. Tolong ya, kalau nanti ada masalah yang perlu saya selesaikan, kamu hubungi panitia. Tapi kalau enggak, coba kamu selesaikan sendiri. Itu sebetulnya belajar mendelegasikan wewenang. Misalnya suami ikut meditasi, istri dan anak-anak di rumah. Ketika ada pekerjaan, ketika ada kesulitan, cobalah istri menyelesaikan tanpa ada suami. Kemudian suami selesai latihan meditasi seminggu atau berapa, keluar, pulang, loh kok nggak karu-karuan? Oke, kalau nggak karuan berarti di bagian mana? Diperbaiki. Kemudian coba dilatih lagi seminggu, nggak ketemu lagi, nggak komunikasi lagi, bisa nggak? Nanti dari hasil perbaikan itu, istri dan anak-anak ternyata setelah ditinggal seminggu atau lebih bahkan, dia bisa jalani kehidupan ini dengan baik. Nah sekarang diganti, istrinya yang ikut latihan meditasi, suaminya yang di rumah dengan anak-anak. Nanti sama, dia istri mendelegasikan wewenang, karena suami istri itu kan punya wewenang masing-masing dalam keluarga. Nah sekarang istrinya nggak di rumah, bagaimana? Suaminya bisa nggak menyelesaikan masalah? Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Selesai acara meditasi, istri pulang, dibantu beresin lagi, coba latihan lagi. Nanti lama-lama suami bisa. Nah, akhirnya, siapapun yang nanti jalan duluan, rumah tangga akan berjalan dengan baik. Karena sudah manajemen by system. Toko pun berjalan dengan manajemen by system. Sehingga kalau toko manajemen by system, Anda pergi misalnya ke Mendut, misalnya ikut pembacaan centing misalnya, apa itu ya, pari centing misalnya. Anda sudah nggak perlu dihubungi pakai telepon-telepon terus, karena di rumah sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Dan Anda pun ya nggak perlu tanya-tanya, bagaimana toko rame nggak? Bagaimana kamu bisa ngatasi persoalan nggak? Bagaimana di rumah? Nggak juga. Anda ikut Tipitaka centing dengan santai, dengan fokus di situ, dan di rumah jalan lancar. Tapi kalau belum lancar nggak apa-apa, nanti pulang dari Tipitaka centing, Anda perbaiki, masih ada kesempatan. Kemudian nanti pasangan hidup ikut Tipitaka centing yang internasional, seminggu juga atau lebih di sana. Yang Anda di rumah bisa juga menyelesaikan masalah. Caranya seperti itu. Jadi setelah Anda bisa sering latihan meditasi atau seminggu tidak komunikasi dengan keluarga dan sebagainya, akhirnya nanti ketika kematian itu datang, semua sudah siap. Anda pun juga siap. Ya, kemarin saya mendengar juga ada orang tua yang tidak pernah berpisah dengan anak tunggalnya. Dari lahir sampai sekarang sudah SD kelas 5, dia tidak pernah berpisah. Anaknya cuma 1. Tapi sekarang dia belajar. Anaknya ini juga disuruh, ya Pak, kamu ke jalan-jalan ke luar negeri sana, ke tempat keluarganya di luar negeri, sendirian, karena orang tuanya juga sendirian. Nanti ketemu seminggu, gimana nanti hasilnya. Nah ini belajar melepas. Itu orang tuanya ya sedih banget, nangis katanya, aduh Bante, baru pertama kali sedih sekali. Tapi akhirnya ya dia berusaha jalani. Nah nanti satu ketika mereka akan ketemu, dan oh berpisah itu seperti ini, bisa saya ngatasi.
Anda satu ketika mungkin belum tentu ketemu makanan, karena di perjalanan mungkin, ya perjalanan dari kota A menuju ke kota B, semuanya serba terlambat sampai nggak bisa makan. Kalau Anda nggak pernah belajar berpuasa, Anda akan stres. Aduh, belum makan ini, aku lemes ini biasanya. Aduh, aku biasanya makan, kalau nggak makan pusing kepala dan lain-lain. Tapi kalau Anda sudah sering jalankan 8 sila, sudah biasa jalankan tidak makan setelah jam 12 siang, maka tidak makan menjadi hal yang biasa. Laparnya tetap, tapi cara berpikirnya sudah berbeda. Kehilangan orang yang kita cintai, tetap ada pikiran yang tidak nyaman, tetapi siap menghadapi perpisahan itu dan siap berkarya lagi, karena hidup harus berlanjut, tidak bisa berhenti ketika si A meninggal. Kita harus terus berlanjut. Nah, inilah caranya bagaimana bahwa kekhawatiran berpisah dengan orang yang kita cinta itu wajar, tapi mulailah belajar memisahkan diri. Bagaimana seandainya saya tidak ada, kamu bisa hidup nggak? Sekaligus kita pada saat berkumpul, kita menghargai pertemuan dengan orang yang kita cintai, dan kita berusaha membahagiakan orang yang kita cintai, sehingga pada saat nanti kita meninggal, atau pada saat orang yang kita cintai itu meninggal, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi rasa kehilangan yang terlalu mendalam karena aku belum ngomong ini dan itu, belum bisa membahagiakan dia dan sebagainya, karena kita sudah melakukan yang terbaik selama ia masih hidup.